berita top dan terupdate timnas hari ini. Kontrak di Wolves tak diperpanjang, Hapner gabung Persib. Diskriminasi pemain naturalisasi DPR langsung dihukum. Tak dipanggil ke timnas, Beckham Putra sebut jangan terbebani. Australia ajukan gabung menjadi anggota Piala AFF. Kontrak di Wolves tak diperpanjang, Hapner gabung Persib. Salah satu bintang sepak bola timnas Indonesia, Justin Hapner, dikabarkan akan mengakhiri kerjasamanya dengan Wolves. Masa kontrak pemain yang bermain sebagai bek timnas itu akan berakhir di musim tahun depan dan kemungkinan akan hengkang secara gratis. Hal ini dibuktikan setelah Justin Hapner tak lagi dimasukkan ke dalam bagian tim senior, dan pelatih Wolves, Gary O'Neil, dinilai sudah tidak tertarik lagi dengan jasa Justin Hapner. Hengkangnya pemain keturunan Belanda itu juga dibuktikan melalui akun Instagram pribadinya, yang terlihat sudah tidak ada lagi postingan mengenai Wolverhampton Wanderers. Kabarnya, jika Justin Hapner resmi hengkang dari Wolves, maka kemungkinan dia bisa bergabung ke Persib Bandung. Hal ini disebutkan dengan banyaknya pendukung Maung Bandung yang menyarankan agar Justin Hapner bergabung ke Persib Bandung di musim depan. Australia ajukan gabung menjadi anggota Piala AFF. Salah satu media Australia, The Roar, memberikan kejutan setelah menyampaikan sarannya agar Australia bergabung ke dalam kompetisi Piala AFF. Adapun alasannya adalah untuk meningkatkan kemampuan skuad Australia dan menguatkan persaingan di kompetisi tersebut. Apalagi Australia menyebut Indonesia kini menjadi negara kuat setelah berhasil bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan memiliki acara sepak bola regional yang besar untuk diikuti guna meningkatkan daya saing mereka, mengingat seberapa besar kemajuan yang telah dicapai Indonesia. Federasi Sepak Bola Australia harus mulai menegosiasikan ulang klausul tersebut dan secara aktif berkampanye untuk penghapusan larangan tersebut, kata Darwar. Hoki Caraka lebih baik ketimbang Jens Raven. Pemilihan striker timnas Indonesia saat ini menjadi perdebatan di timnas Indonesia. Pasalnya, pelatih timnas Garuda, Sinteyong, lebih memilih 3 nama seperti Arhan Kaka, Rafael Strijk, dan Hoki Caraka sebagai striker timnas Indonesia di kompetisi Piala ASEAN Cup 2024 ketimbang Jens Raven. Padahal secara statistik, Jens Raven sempat tampil gemilang bersama timnas Indonesia U19 di Piala AFF dengan mencetak 4 gol dan 2 assist. Namun sayang, pemain keturunan Belanda itu tak mendapatkan kesempatan promosi ke timnas senior. Namun meski demikian, saat ini pemain berusia 19 tahun itu menjadi pemain andalan di timnas U20. Hoki Caraka dianggap lebih siap dan mampu beradaptasi dengan pemain timnas lainnya. Pemain PSS Sleman itu juga dinilai lebih memiliki pengalaman dan jam terbang ketimbang Jens Raven. Ya, jadi itu juga sudah jadi pembahasan. Satu pertimbangannya adalah dari sisi pengalaman dan juga jam terbang. Kalau Hoki memang sudah terbiasa. Satu, sudah bergabung dengan timnas kita cukup lama, sama-sama Coach Shin. Terus yang kedua, juga jam terbang di klub juga luar biasa. Ya cukup, boleh dikatakan cukup bagus. Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan itu, Coach Shin mengambil Hoki. Penampilannya di Liga 1 musim ini juga cukup solid dan sudah mengoleksi 3 gol dan 1 assist dari 11 laga, kata Sumarji kepada bolasport.com. Diskriminasi pemain naturalisasi DPR langsung dihukum. Salah satu anggota DPR mendapatkan sanksi akibat melakukan diskriminasi terhadap pemain naturalisasi timnas Indonesia. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis. DPR bernama Insinyur Haji Nuroji itu mengkritik kemenangan timnas Indonesia dinilai tidak pantas untuk dibanggakan karena kebanyakan pemainnya naturalisasi. Kritikan itu disampaikannya ketika rapat kerja Komisi 10 bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga. Buntut kritikan tersebut, anggota DPR fraksi Gerindra itu pun dilaporkan oleh seorang mahasiswa, Yayan Setiadi, ke Mahkamah Kehormatan Dewan
karena dinilai telah melakukan diskriminatif terhadap pemain timnas Indonesia. Jujur, ini ironis. Kami melihat hampir semua di tim itu adalah pemain naturalisasi. Saya tidak bangga dan euforia atas hal ini, kata Nuroji dalam raker dengan Kemenpora pada Selasa 17 September 2024. Tak dipanggil ke timnas, Beckham Putra sebut jangan terbebani. Beckham Putra baru-baru ini menjadi perbincangan hangat sepak bola tanah air. Pasalnya, ia memberikan tanggapannya mengenai sikap cuek pelatih timnas Garuda, Sinteyong, terhadap dirinya. Seperti yang diketahui, Beckham Putra tak dipanggil oleh Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia di kompetisi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Siapa yang gak mau main di timnas? Semua pemain Indonesia pasti ingin main di timnas. Harapannya bisa lolos dulu, karena pemain kan U22 semua. Meski ada beban, jangan dianggap beban. Semoga bisa bermain maksimal, menikmati setiap pertandingan. Jangan sampai ada yang beban kepada Kakang dan Robi. Dan semoga bisa lolos ke grup dan selanjutnya, kata Beckham Putra. Klub yang difavoritkan Sinteyong di Liga Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, menyampaikan dua klub Liga 1 ini menjadi klub paling populer di Indonesia. Kedua klub tersebut adalah Persija Jakarta dan Persib Bandung. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa kedua klub tersebut memiliki massa supporter yang sangat banyak. Bahkan ia juga mengakui supporter Persib Bandung dan Persija Jakarta menjadi supporter terbanyak yang sampai saat ini pernah dia lihat seumur hidupnya. Hal ini diungkapkannya ketika ia melihat secara langsung kehadiran puluhan ribuan supporter Persija saat laga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Agustus 2024 lalu. Sinteyong mengakui jarang melihat supporter klub yang bisa memenuhi stadion hanya oleh satu supporter saja. Jumlah penonton terbanyak dan tim yang populer adalah Persib Bandung dan Persija Jakarta. Stadion GBK ini digunakan sebagai stadion utama Persija. Walaupun ini pertandingan di Liga 1, tetapi tetap penuh sesak. Apalagi saat ini Liga Indonesia baru melarang kehadiran supporter tim tandang yang membuat stadion GBK benar-benar seluruhnya diisi oleh jakmania. Tidak ada hal seperti itu di Korea. Dan jika itu terjadi, tim Liga Persija menggunakannya sebagai kandang dan dipenuhi 60-70 ribu orang untuk menonton, kata Sinteyong dalam kanal YouTube Iksambro Minggu 1 Desember 2024. 7 pemain abroad yang dipanggil ke Piala AFF 2024. Meskipun sudah memutuskan untuk mengirimkan skuad U22 di ajang kompetisi Piala AFF 2024, pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, ternyata tetap memanggil 7 pemain abroad ke timnas Indonesia. Setidaknya ada 7 pemain abroad yang dipanggil untuk membela skuad Garuda. 7 nama yang dimaksud adalah Asnawi Mangko Alam dari Port FC, Pratama Arhan dari Suwon FC, Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Ronaldo Kuateh dari Muangthong United, Rafael Strike dari Brisbane Roar, Ivar Jenner dari FC Utrecht, dan Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers.